Pemirsa, kali ini kita mendaki gunung ya, Gunung Pringgondani, yang identik nama ini dalam kisah Mahabharata, kisah pawayangan yang ada di Jawa, merupakan pertapaan dari Gatotkaca. Namun siapa sangka di lokasi ini juga ada batu semar, batu yang senantiasa ditutupi kain putih oleh warga setempat ya. Jadi kita penasaran, coba kita telusuri saja. Jadi di sini ada semacam jejak batu alam yang tertata sedemikian rupa, membentuk semacam jalur kuno ya. Diduga ini dahulu juga merupakan jalur para pejalan suci Tirtayatra maupun Dharma Yatra era kerajaan Majapahit. Jadi Semar dalam cerita yang ada di Jawa ini dimulai dari abad ke-12 ya, yaitu Empu Panuluh dalam kitabnya Gatotkaca Seraya itu menulis bahwasanya para Pandawa itu diiringi oleh ponokawan, antara lain Kertala, Puntah, dan Jurudeh. Namun pada masa era Kediri ini aktivitas dan peranan para ponokawan ini masih terlihat pasif. Baru kemudian pada masa kerajaan Majapahit, Punta ini sudah terlihat lucu ya dalam kisah-kisah, misalnya ruatan-ruatan ya Sadewa ketika diruat, misalnya dalam relief candi yang ada di Kediri ya, Candi Surawana dan Candi Tegowangi. Ini akan terlihat Punta, Kertala, dan Jurudeh ini sudah memiliki peranan yang sangat lucu. Jadi di belakang kita ternyata ada sebuah kondisi yang sangat keramat dengan cungkup yang sederhana. Kemungkinan cukupnya ini sedikit-sedikit roboh mungkin ya. Jadi Semar sebenarnya juga perwujudan Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang, yang dalam kisahnya misalnya Babatana Jawi Serat Kandaning Ringgit Purwa ini kemudian menulis bahwa Semar ini kakak dari Batara Guru atau Siwah Mahadewa, sehingga kemudian peranan Semar ini sebagai kakak tertua dari dewa-dewa Hindu ya pada masa lalu, sehingga kemudian memang Semar itu juga representatif dari Kapitayan atau Kabuyutan yang merupakan agama asli Nusantara. Misalnya Sang Hyang Tunggal ini adalah bahasa Melayu kuno, Sang Hyang Tunggal ya, untuk menyebut monoteisme atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini kemudian diwujudkan dalam sebuah Semar sebagai representatif Sang Hyang Tunggal. Jadi kita sudah memasuki area yang sangat wingit dan sangat-sangat sakral. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ini salah satu kondisi batu Semar ya. Ini kalau nggak salah patah ini ya, jadi roboh cungkupnya ya, karena memang terbuat dari pohon-pohon yang diambil dari sekitar sini yang mungkin sudah lapuk ya, sudah roboh. Rahayu, 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 rahayu. Jadi coba kita ini ya, sowan dulu ke Mbah Semar. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Semar putunipun sowan tong wilahing Sekaring Jagat Bawana Langgeng, Sekaring Kajang, Sekaring Mayang. Nah, jadi salah satu cerita tentang Semar yang terpahat di dalam Candi Kendali Sodo ya, yang ada di lereng Gunung Bekel, bagian dari Gunung Penanggungan. Ini diceritakan dalam sebuah relief. Yang pertama adalah seorang yang bernama Pangeran Panji bersama istrinya Candra Kiranyana diiringi oleh dua orang ponokawan yang diduga adalah Puntah dan Kertala. Dan kemudian terlihat suatu malam ya, ketika mereka itu izin dari orang tuanya yang ada sedang tidur di sebuah mendapa atau cungkup ya, mandapa. Kemungkinan ini adalah di Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Kemudian berjalan menyusuri sebuah pemandangan gunung-gunung ya, terlihat
gunung-gunung terlihat dalam perjalanannya, pengembaraannya itu. Semar waktu itu masih bernama Punta, ini membawa dan memanggul alat musik yang bernama wina, sehingga kemudian alat musik ini juga bagian dari simbol-simbol kebijaksanaan. Setelah itu pada relief ketiga terlihat ya, jadi Pangeran Panji memangku kemudian Candrakirana sambil memainkan musik wina, alat musik wina yang dipetik dengan sebuah labu yang kemudian terlihat itu relief Pancuran. Kemungkinan sudah sampai petirtaan Jolotundo pada waktu itu ya. Kemudian Punta dan Bertala terlihat kemudian duduk di tanah atau di sebelahnya. Kemudian relief yang keempat sangat terlihat sekali, lautan yang sangat luas. Kemudian mereka Pangeran Panji, Candrakirana, Punta dan Bertala itu menghadap ke lautan luas itu sebagai simbol kemudian pengetahuan yang sangat luas ya dalam kemudian pencarian jati diri atau ilmu sejati. Nah, ini salah satu kemudian kisah Punta dan Kertala, nama kuno dari Semar dan Petruk ya, yang kemudian memang pada masa-masa akhir Majapahit atau terutama pada masa Wali Songo gitu ya, ada beberapa nama yang menjadi 4 gitu ya, yaitu Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Ini versi Jawa Tengah. Semar, Gareng, Besut, Bagong versi Jawa Timur, dan kemudian Semar, Bagong, Cepot ya, dan satunya adalah satunya ya yang representatif dari Gareng ini adalah versi dari Jawa Barat ya. Nah, ini memang ada perbedaan nama, namun sebenarnya budaya pada masa Majapahit, terutama pada masa Majapahit akhir dan para wali, peranan Semar ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari simbol-simbol ilmu masyarakat Jawa. Terutama kemudian dalam salah satu cerita pewayangan, yaitu Semar menjadi bekakak. Diceritakan bahwasanya ketika Abimanyu itu lagi nyekar di makam leluhurnya, itu kemudian mendengar sebuah suara tanpa rupa, bahwasanya meminta agar kemudian dihidangkan Semar sebagai persembahan. Kemudian Abimanyu perasaannya sangat sedih, mengatakan kepada embannya yaitu Semar bahwasanya tadi selama nyekar itu ada suara tanpa rupa yang mengatakan agar Semar menjadi sesembahan kemudian atau bekakak. Kemudian Semar datang ke kompleks makam leluhur Abimanyu dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut adalah Batara Guru yang bersembunyi di dalam makam Palasara, sehingga kemudian Batara Guru kemudian dimarahi oleh Semar, tidak kemudian diajak adu kekuatan, bertanding ya, bersilat. Namun kemudian Batara Guru sebagai adik dari Semar ini kemudian melarikan diri, yang artinya memang banyak hal ya, kisah-kisah tentang Semar sebagai juga perwujudan dari Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Tunggal, yang itu memang secara kronologi kesejarahannya pada masa-masa akhir Majapahit ini ada suasana kebangkitan kembali ajaran asli leluhur Jawa ya, sebagai kemudian tandingan dari berbagai macam unsur-unsur yang berasal dari India. Termasuk kemudian cerita Panji atau Inu ini menyebar sampai Asia Tenggara sebagai tandingan Ramayana dan Mahabharata. Termasuk kemudian pada masa Majapahit ini pula, selain digubah berbagai macam kisah lokal untuk menandingi berbagai macam khazanah Ramayana dan Mahabharata, misalnya Sri Tanjung, Bubuksa Gagang Aking ya, ini semuanya adalah cerita-cerita asli Majapahit atau asli Jawa yang kemudian berkembang terutama pada masa kerajaan Majapahit, sehingga kemudian banyak hal ya tentang batu Semar di sini yang masih disakrakan oleh masyarakat. Ada perdupaan, ada kain putih. Kita juga penasaran ya, sebenarnya ini ada semacam lubang apa ya, lubang mata ya, Mbak Rahayu. Nah, jadi ada bercak-bercak, malah ini seperti kaki harimau. Mungkin kamera bisa mendekat ya, jadi ini ada semacam jejak kaki harimau ya, harimau di sinilah ini ada jejak-jejak kaki harimau. Jadi kita akan menemukan telapak harimau di batu Semar ya, dan kondisinya seperti ini. Ada kain putih ya, dan ada juga beberapa kain penutup yang ditaruh di tanah begitu saja. Misalnya di sini ini banyak ya,
banyak kain putih ya, banyak kain putih di sini. Ini jejak-jejak magis dan sakral. Jadi kain-kain putih seperti ini biasanya masih digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu dalam ilmu Jawa ya. Nah, semoga kemudian batu semar yang sudah kita daki dari kemudian di puncak atau di lereng Gunung Prenggondani, di bagian dari bukit atau gunung Welirang ya. Jadi seperti ini. Mungkin agak ke sini juga ya, kamera bisa akan diperlihatkan. Nah, di sini mungkin ada jejak-jejak tertentu. Jadi batu ini adalah batu terbesar di lereng gunung ini, dan di bukit-bukit yang lain tidak ada batu lagi. Sehingga kemudian batu ini memiliki makna magis dan sakral oleh masyarakat desa setempat ya. Semoga kemudian ada pihak-pihak yang kemudian merawat dari batu semar ini ya, karena salah satu tiangnya ini sudah roboh, sehingga kemudian bagian yang sana itu ambruk. Nah, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu.